Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2811-2811 Kaisar Penghancur Dewa menduduki pusat istana kekaisaran. Lihat, itu istana naga. Itu adalah orang-orang dari istana naga dan benih jurang yang tak terhitung jumlahnya. Mendesis. Mengapa benih jurang keluar dari jurang? Apa yang mereka coba lakukan? Ya dewa, ini. Saat Wang Xian dan yang lainnya semakin dekat ke pusat istana kekaisaran, semakin banyak planet kehidupan di sekitar mereka. Ketika orang-orang di planet melihat Wang Xian dan timnya, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Tanda seru. Benih abisal telah terbang keluar dari jurang. Mereka terbang menuju pusat istana kekaisaran di bawah kepemimpinan istana naga. Itu terlalu menakutkan. Ada benih abisal yang tak terhitung jumlahnya dan binatang raksasa yang menakutkan. Aura itu mencekik. Ketika pasukan yang menakutkan itu tiba di sisi planet kita, semua orang di bawah dewa-dewa pingsan. Kekuatan mereka terlalu menakutkan. AI adalah tempat tercepat untuk menyebarkan informasi. Ketika orang-orang di istana kekaisaran menemukan bahwa pasukan benih abisal dan tentara istana naga sedang terbang menuju pusat istana kekaisaran, mereka segera mengirimkan informasi tersebut ke AI. Berita ini membuat semua orang mendidih. Spesies abis dan istana naga langsung menyerang. Mereka menyerang. Dengan kecepatan ini, tidak lama kemudian mereka mencapai pusat istana kekaisaran. Bagaimana mungkin istana kekaisaran, yang sudah dikalahkan, menahan serangan istana naga dan spesies jurang? Apa yang akan dilakukan istana kekaisaran selanjutnya? Dalam setengah bulan, istana kekaisaran mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan istana naga dan spesies abis dalam waktu setengah bulan. Sekarang, semua orang sedikit malu tetapi juga sedikit panik. Sekarang istana naga dan benih abisal sedang menyerang, bagaimana istana kekaisaran bisa bertahan melawan mereka? Penjaga agung, ini buruk. Istana naga dan benih jurang menyerang kita. Mereka menyerang kita. Di istana-istana kekaisaran yang luas, suara ketakutan terdengar. Seorang pria parubaya berlari masuk dan melapor ke wali agung istana kekaisaran. Apa? The Great Guardian yang berurusan dengan semuanya segera berdiri dengan ekspresi kaget di wajahnya. Pria parubaya mengeluarkan kecerdasan buatan dan mempresentasikannya di depan Great Guardian. Melihat informasi pada kecerdasan buatan, ekspresi Great Guardian terus berubah dan akhirnya benar-benar tenggelam. Huf. Nafasnya sedikit tergesa-gesa saat dia mengepalkan tinjunya. Pelindung hebat. Pada saat ini, pelindung dan penatua istana kekaisaran terbang satu persatu, ekspresi mereka sangat jelek. Ayo pergi dan lapor ke leluhur yang hebat. Pelindung agung istana kekaisaran memandang semua orang dengan ekspresi jelek saat dia berkata. Semua orang sedikit diam saat mereka mengikuti di belakang dan terbang menuju aula dewa yang luas di tengah. 10 menit kemudian, 3 kaisar surgawi dari istana kekaisaran dan para tetua penjaga dari istana kekaisaran duduk di aula dengan ekspresi muram. Suasana sedikit berat. Kaisar di tengah menutup matanya dan bersandar di kursinya. Istana naga dan makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya telah menyerang. Apa yang bisa dilakukan istana kekaisaran sekarang? Perintahkan semua murid untuk mundur. Setelah 20 menit hening penuh, Kaisar di tengah membuka matanya dan berkata. Apa? Mundur. Semua orang gemetar sedikit dan melebarkan mata mereka. Kami hanya bisa mundur. Kami akan kembali dalam setengah bulan. Dewa Kaisar di sebelah kiri menghela nafas dan berkata. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak bisa menahan serangan istana naga dan benih jurang. Jika mereka melawan, semua orang akan mati kecuali Kaisar. Ya, pelindung agung istana kekaisaran menggertakkan giginya dan berkata dengan wajah pucat. Mundur. Pengadilan kekaisaran telah berdiri di bidang bintang kekaisaran selama 600 juta tahun. Sekarang, mereka terpaksa pergi oleh istana naga dan benih jurang. Mereka dipaksa menjadi anjing tunawisma. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Tapi jika mereka tidak mundur, yang menunggu mereka adalah kehancuran. Kita akan segera mengaturnya. Pelindung agung istana kekaisaran menarik napas dalam-dalam dan terbang keluar. Sekelompok pelindung dan murid istana kekaisaran mengikuti di belakang. Semua murid istana kekaisaran,
bawa harta karun Anda dan kerajaan surgawi Anda. Bersiaplah untuk mengungsi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah pesan dikirim ke semua murid. Ketika para murid istana kekaisaran menerima berita itu, mereka semua terkejut. Mundur. Kami benar-benar akan mundur dari sini. Mundur dari sini. Kemana kita akan pergi? Istana naga dan benih jurang akan menyerang kita. Kami bukan tandingan mereka, jadi kami hanya bisa mundur. Mundur. Kami benar-benar menjadi anjing tunawisma. Beberapa murid linglung, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Beberapa murid menghela nafas sedikit di dalam hati mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa istana naga dan benih jurang menyerang mereka, mereka mendapat firasat buruk. Pengadilan kekaisaran bukan tandingan istana naga dan benih abisal, jadi mereka hanya bisa melarikan diri. Mereka telah meninggalkan tempat mereka berdiri selama lebih dari 600 juta tahun. Jangan khawatir, kami akan kembali dalam waktu kurang dari setengah bulan. Beberapa wali dan tetua istana kekaisaran berkata dengan tegas. Kami hanya berusaha menghindari mereka. Kami akan kembali dalam waktu kurang dari setengah bulan. Semua murid, bersiaplah dengan cepat. Suara terdengar satu demi satu. Apa konsep memindahkan seluruh pusat pengadilan kekaisaran? Hanya para murid dan kerabat mereka yang berjumlah ratusan miliar. Kerajaan surgawi mereka harus diambil, jika tidak, itu akan dihancurkan jika istana naga dan benih abis ditemukan. Great Guardian, tidak realistis jika seluruh istana kekaisaran bergerak. Orang biasa tidak bisa pergi. Jika ada terlalu banyak orang, benih Dragon Palace dan abis dapat dengan mudah mengejar. Tidak lama kemudian, seorang penatua mengajukan pertanyaan kepada wali agung itu. Orang biasa semua menyerah. Murid inti dan elit dari istana kekaisaran akan pergi bersama kita. The Great Guardian berkata langsung. Ini, ekspresi penatua berhenti. Dia ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Tidak ada cara lain selain melakukan ini. Katakan pada mereka untuk tidak panik. Istana naga dan benih jurang tidak akan merugikan orang biasa. Paling-paling, setengah bulan, kami akan kembali dan menghancurkan istana kekaisaran dan benih abisal. The Great Guardian berkata tanpa ekspresi. Ya. Penatua mengangguk dan berjalan keluar dengan ekspresi khawatir di dalam hatinya. Apakah pernyataan ini berguna? Itu tidak berguna. Dimungkinkan untuk mengandalkan istana naga untuk tidak menyakiti orang biasa, tetapi apakah mungkin mengandalkan benih abisal untuk tidak menyakiti orang biasa? Benih abisal itu haus darah. Daging manusia adalah favorit mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak membunuh manusia di istana kekaisaran? Setelah pemberitahuan ini dikirim, hati semua orang biasa di istana kekaisaran mungkin akan menjadi dingin. Meninggalkan mereka di sini tidak ada bedanya dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Namun, saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan kehidupan orang biasa. Selama murid inti dan murid elit masih ada, yayasan istana kekaisaran masih ada. Perintah pengadilan kekaisaran diberikan, dan segera, sebuah insiden yang mengguncang seluruh medan bintang kekaisaran meletus. Pengadilan kekaisaran telah memutuskan untuk segera mundur dan melarikan diri. Kali ini, setelah melarikan diri, istana kekaisaran akan memimpin ratusan miliar murid inti dan elit ke arah wilayah Heaven Magus. Pengadilan kekaisaran telah menyatakan bahwa kali ini, mereka tidak akan membawa orang biasa bersama mereka. Paling lama setengah bulan, mereka akan kembali dan mengambil kendali istana kekaisaran. Bab 2812-2812 Godslayer Emperor menduduki pusat istana kekaisaran. 3 informasi penting tersebar di seluruh area bintang kekaisaran dan seluruh AI. Ketika semua orang melihat 3 informasi ini, mereka semua tercengang. Ini terutama terjadi pada warga istana kekaisaran. Mereka merasa tubuh mereka mati rasa dan mata mereka menjadi hitam. Pengadilan kekaisaran sebenarnya memutuskan untuk mundur. Selain itu, mereka hanya memimpin para elit dan murid inti mereka untuk mundur. Warga biasa menyuruh mereka untuk tinggal di sini. Berita tentang istana naga dan benih jurang yang menyerbu baru saja menyebar, dan istana kekaisaran akan dievakuasi. Ini. Tanda seru. Hanya murid inti dan murid elit yang mengikuti mereka untuk melarikan diri. Bagaimana dengan istana kekaisaran lainnya? Itu adalah benih abisal. Mereka tidak punya alasan, hanya darah dan haus darah. Tanpa perlindungan dari para ahli istana kekaisaran, mereka mungkin akan ditelan oleh benih jurang.
Apakah istana kekaisaran akan meninggalkan orang biasa dan hanya melindungi nyawa murid elit? Ini terlalu berhati dingin. Kali ini, istana kekaisaran tidak dapat menahan invasi istana naga dan benih abisal yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak bisa melawan, mustahil bagi mereka untuk membawa pergi semua orang di istana kekaisaran. Ini adalah populasi beberapa triliun orang. Bagaimana mereka bisa mengambil semuanya? Oleh karena itu, diharapkan istana kekaisaran akan memilih untuk menyerahkan beberapa dari mereka. Saya khawatir orang-orang yang ditinggalkan akan dikutuk. Biji abisal haus darah. Sayangnya, saya khawatir bencana akan datang. Beberapa orang berdiskusi dan menganalisis tentang AI. Orang-orang biasa di wilayah istana kekaisaran merasa sedikit kecewa dan putus asa. Mereka telah menjadi anak-anak terlantar dan orang-orang yang ditinggalkan oleh istana kekaisaran. Masa depan mereka mungkin sudah hancur. Bagaimanapun, mereka adalah benih abisal. Orang-orang biasa di wilayah istana kekaisaran ingin melarikan diri ke tempat lain karena ketakutan. Tetapi karena mereka semua adalah orang biasa, itu membuktikan bahwa mereka tidak terlalu kuat. Dengan kekuatan mereka, kemana mereka bisa melarikan diri? Ini membuat banyak orang yang pemalu runtuh. Triliunan orang di wilayah istana kekaisaran tidak mungkin melarikan diri. Kini mereka hanya bisa menunggu datangnya takdir. Mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Namun, ada satu hal yang membuat mereka merasa dingin terhadap istana kekaisaran. Mereka telah kehilangan rasa memiliki terhadap istana kekaisaran. Itu karena istana kekaisaran sama sekali tidak memperhatikan mereka. Banyak orang mulai mempertanyakan pengadilan kekaisaran tentang sistem kecerdasan buatan. Pada saat ini, seseorang mengajukan beberapa pertanyaan. Pemilik perempuan dari sistem Behemoth adalah manusia. Mengapa dia menjadi musuh istana kekaisaran? Benarkah Raja Naga mengatakan bahwa istana kekaisaran ingin menghancurkan istana naga? Poin pertama dan kedua mungkin tidak dikonfirmasi, tetapi poin ketiga adalah istana naga mengatakan bahwa istana kekaisaran ingin menghancurkan mereka, tetapi berspekulasi bahwa itu mungkin benar. Sekte Margin Dunia melanggar aturan dan menyerang murid-murid istana naga. Pengadilan kekaisaran melindungi Sekte Margin Dunia. Malam Kaisar Dewa langsung membunuh murid Raja Naga dari Istana Naga, tetapi Istana Kekaisaran mengabaikannya. Jelas bahwa mereka juga berpihak pada klan malam. Dari semua sudut pandang ini, jika Istana Kekaisaran tidak memiliki masalah dengan Istana Naga, mereka akan keluar untuk menghentikannya. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar malam itu, dia harus menghadapi Istana Kekaisaran. Bahkan jika Istana Kekaisaran mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuh murid Raja Naga, Kaisar Malam tidak akan berani melakukannya. Ada begitu banyak orang sehingga banyak orang di Istana Kekaisaran berpikir bahwa karena Istana Kekaisaran ingin menghancurkan Istana Naga maka Raja Naga dari Istana Naga akan membalas dendam. Dan suara seperti ini semakin meningkat. Alasannya adalah karena Istana Kaisar telah meninggalkan orang-orang biasa. Beberapa triliun orang, bahkan 1% dari mereka tidak puas dengan tindakan pengadilan kaisar, sudah cukup untuk menyebabkan keributan besar. Jika pengadilan kaisar tidak memperlakukan mereka sebagai rakyat mereka sendiri, mengapa mereka berbicara untuk pengadilan kaisar? Apalagi jika itu terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Seluruh AI tampak dalam kerusuhan. Tak terhitung banyaknya orang di istana kaisar mengirimkan segala macam pesan, dan bahkan ada banyak orang yang mengutuk di istana kaisar. Great Guardian, AI benar-benar kacau sekarang. Saya mendengar bahwa beberapa planet juga dalam kekacauan. Banyak orang tidak puas dengan tindakan kami. Di langit di atas area tengah istana kekaisaran, kerajaan dewa yang tak terhitung jumlahnya melayang dan ada banyak murid istana kekaisaran di sekitar mereka. Di bagian paling depan, seorang wali berkata kepada wali agung. Abaikan mereka. Yayasan kami bukan dari orang-orang biasa ini. Mereka bisa berteriak sesuka mereka. Setelah setengah bulan, saat kami kembali, mereka masih harus patuh. Pelindung Agung Istana Kekaisaran berkata dengan dingin. Orang-orang di sampingnya sedikit mengangguk dan mengamati sekeliling mereka. Semua murid Istana Kekaisaran bersiap untuk membawa kerajaan surgawi dan anggota keluarga mereka untuk melarikan diri. Weng, tidak lama kemudian, 3 sosok besar muncul di kehampaan di depan mereka. Ketika pelindung melihat ini, mereka segera terbang. Leluhur hebat. Mereka dengan hormat memanggil.
Pemimpin istana kekaisaran dengan samar mengangguk ketika dia melihat segala sesuatu di bawah. Hari ini adalah penghinaan bagi istana kekaisaran. Sayang sekali pulau istana kekaisaran kita tidak dapat diambil. Dewa Kaisar di sebelah kanan berkata, "Tidak masalah apakah kita mengambilnya atau tidak. Kami akan kembali paling lama setengah bulan." Dewa Kaisar di sebelah kiri berkata dengan lemah, "Kuharap istana naga tidak menghancurkan tempat ini. Jika tidak, saya akan membuat mereka menderita ribuan siksaan." Dewa Kaisar di sebelah kanan melihat ke gedung-gedung luas di bawah. Pulau istana kekaisaran terlalu besar. Bahkan jika mereka adalah kaisar dewa, mereka tidak dapat mengambilnya. Mereka tidak akan bisa mengambil bangunan di atasnya. Mereka bahkan tidak akan mampu mengambil gua surga dan tanah terberkati di sini. Namun, itu tidak masalah. Mereka akan kembali dalam setengah bulan. Saya harap para ahli dari Magus Union akan tiba secepat mungkin. Di sekitar mereka, pelindung dan ahli istana kekaisaran mengepalkan tangan mereka dan berkata, "Bersiaplah, evakuasi. Butuh 1 hari penuh bagi para murid dan ahli istana kekaisaran untuk menyelesaikan pengepakan. Ada terlalu banyak orang. Ada juga terlalu banyak barang yang harus dibawa." Di atas pulau istana kekaisaran, ada kerajaan dewa yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Setiap kerajaan surgawi memancarkan kekuatan yang kuat. Saat perintah untuk mundur terdengar, seluruh kelompok terbang ke arah wilayah Heaven Magus. 3 kaisar surgawi memimpin. Hari ini, istana kekaisaran seperti anjing liar. Adegan ini ditransmisikan ke AI oleh beberapa orang. Adegan ini menyebabkan banyak orang terkejut. Raja Naga, orang-orang dari istana kekaisaran telah melarikan diri. Dalam kehampaan domain istana kekaisaran, di tubuh Xiaolan, Perdana Menteri Gui memandangi AI di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Pilihan yang bijak. Wang Xian tersenyum dan membuka AI untuk melihatnya. Ketika dia melihat beberapa isinya, dia tersenyum. Hal ini terutama terjadi pada orang-orang di wilayah istana kekaisaran yang kecewa dengan komentar dan balasan istana kekaisaran. Perdana Menteri Gui, saya ingin menyampaikan pesan atas nama Istana Naga. Istana Naga tidak akan membunuh orang biasa. Pada saat yang sama, Istana Naga akan membatasi spesies jurang untuk membunuh orang biasa. Selain itu, beritahu kami semua tentang dendam antara Istana Naga, King Yue, dan Istana Kekaisaran. Wang Xian berkata dengan lemah. Ada pepatah lama di bumi yang mengatakan, mereka yang memenangkan hati rakyat akan menguasai dunia. Meskipun tidak cocok di alam semesta ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, Wang Xian tidak ingin dicerca oleh manusia di bidang bintang kekaisaran. Memenangkan hati rakyat akan membawa manfaat besar dalam jangka panjang. Bab 2813-2813 Kaisar Pemusnah Dewa menduduki pusat Istana Kekaisaran. Istana Naga telah mengeluarkan pernyataan tentang AI. Lihat, Istana Naga telah mengeluarkan pernyataan. Pada saat ini, ketertiban sedang kacau di planet-planet di Istana Kekaisaran yang kacau balau. Seseorang ingin berteleportasi ke Pulau Iblis melalui susunan teleportasi. Di mata semua orang, tempat paling berbahaya adalah Istana Kekaisaran. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba melihat pernyataan dari Istana Naga di AI. Setelah melihat pernyataan ini, mereka sedikit terkejut, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Tanda seru, jangan lari, jangan lari. Istana Naga telah mengeluarkan pernyataan. Mereka tidak akan membunuh yang tidak bersalah, tetapi juga akan menahan benih abisal. Istana Naga telah mengeluarkan pernyataan, Istana Naga akan memimpin pasukan benih abisal untuk menyerang Istana Kekaisaran. Mereka tidak akan menyakiti orang biasa, dan pada saat yang sama, mereka akan menahan benih abisal dari berburu dan membunuh manusia. Selain itu, Istana Kekaisaran selalu menyukai Sekte Cakrawala dan Klan Malam. Karena keberadaan Night God Emperor, Istana Kekaisaran telah memutuskan untuk menghancurkan Istana Naga setelah berakhirnya Perang Abis. Setiap orang harus jelas tentang beberapa hal. Selain itu, Ratu Naga dari Istana Naga, Nyonya Sistem Behemoth saat ini, dikejar oleh Istana Kekaisaran setelah dia secara tidak sengaja meninggalkan Istana Naga beberapa tahun yang lalu. Dia melarikan diri selama 3 tahun dan dipaksa ke Abis untuk membangun sistem Behemoth. Istana Naga memiliki permusuhan besar dengan Istana Kekaisaran. Kami tidak akan berhenti sampai satu sisi dihancurkan.
Ketika yang lain mendengar bahwa Istana Naga tiba-tiba membuat pernyataan, mereka tercengang dan segera membuka kecerdasan buatan mereka untuk memeriksanya. Ketika mereka melihat informasinya, semua orang di Istana Kekaisaran terlihat sangat bersemangat. Istana Naga akan menahan benih abisal. Itu bagus, itu bagus. Dengan begitu, nyawa kita tidak akan berada dalam bahaya. Jadi begitu, pantas saja Istana Naga dan Istana Kekaisaran akan bertarung sampai mati. Ternyata Istana Kekaisaran ingin menghancurkan Istana Naga, dan Ratu Naga dari Istana Naga sebenarnya sedang diburu oleh Istana Kekaisaran. Wanita dari binatang raksasa itu mampu mengendalikan dua kaisar surgawi yang besar. Saya tidak menyangka itu adalah Ratu Naga dari Istana Naga, istri dari Raja Naga. Pantas saja benih abisal tiba-tiba menyerang kita. Ternyata Istana Kekaisaran ingin menghancurkan Ratu Naga dari Istana Naga, dan itu adalah pembalasan Ratu Naga. Semua bencana ini disebabkan oleh Istana Kekaisaran. Dukung Istana Naga, bunuh Istana Kekaisaran, bunuh mereka, F***. Orang-orang di wilayah Istana Kekaisaran berdiskusi dan menjawab dengan kejutan yang menyenangkan. Beberapa orang yang mudah tersinggung dan mereka yang tidak puas dengan Istana Kekaisaran mulai mendukung Istana Naga secara langsung. Sebagian besar orang merasa lega karena Istana Naga melarang benih abisal untuk membunuh mereka. Pada saat yang sama, mereka juga memahami beberapa dendam antara pengadilan Kekaisaran dan Istana Naga dan benih jurang. Jika pernyataan yang dibuat oleh Istana Naga itu benar, maka bencana kali ini sepenuhnya disebabkan oleh Istana Kekaisaran itu sendiri. Great Guardian, Istana Naga benar-benar membuat pernyataan tentang AI untuk memenangkan hati rakyat. Haruskah kita menghapus informasi mereka? Pada saat ini, di langit berbintang Istana Kekaisaran, kehampaan besar yang membentang ratusan juta mil dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik dan murid Istana Kekaisaran. Jangan khawatir tentang itu. Menghapusnya secara langsung hanya akan memperburuk keadaan. Pengadilan Kekaisaran kami telah berdiri di bidang bintang Kekaisaran selama lebih dari 600 juta tahun. Selama kita kembali, ini adalah masalah sepele. Bagaimana Istana Naga bisa diguncang dalam waktu singkat? Pelindung Agung Istana Kekaisaran berkata dengan wajah dingin. Pelindung lainnya juga sedikit mengangguk. Mereka sama sekali tidak menganggap serius pernyataan Istana Naga. Mereka memiliki fondasi lebih dari 600 juta tahun di area Imperial Star. Selama mereka bisa kembali, beberapa informasi tentang sistem kecerdasan buatan akan segera hilang. Beberapa hal bodoh. Setelah kami kembali, gunakan sistem kecerdasan buatan untuk menemukan mereka dan mengirim mereka untuk bekerja di planet Venaro satu persatu. Namun, beberapa pelindung melihat beberapa informasi pada sistem kecerdasan buatan dan berkata dengan wajah dingin. Meskipun mereka tidak peduli dengan beberapa ikan mati dan udang busuk, mereka sudah dalam suasana hati yang buruk. Setelah mereka memutuskan untuk menyingkirkan Istana Naga, mereka akan membiarkan para murid Istana Kekaisaran berurusan dengan orang-orang yang berbicara omong kosong tentang sistem kecerdasan buatan. Mereka akan memberitahu mereka konsekuensinya. Sistem kecerdasan buatan sedang gempar. Murid-murid yang kuat dari Istana Kekaisaran dengan cepat dievakuasi. Sementara itu, Istana Naga semakin dekat dan semakin dekat ke pusat Istana Kekaisaran. Setelah puluhan jam, Wang Xian dan yang lainnya tiba di depan Pulau Istana Kekaisaran. Pulau Istana Kekaisaran adalah pulau terbesar di seluruh medan bintang Kekaisaran. Seorang ahli Dewa Raja Puncak membutuhkan waktu 1 bulan untuk terbang dari satu sisi ke sisi lain. Seberapa luas tempat ini? Seluruh pulau Istana Kekaisaran adalah harta karun yang sangat besar. Itu memiliki banyak surga surgawi dan tanah yang diberkati. Di bawah pulau, ada batu roh dan batu suci yang tak terhitung jumlahnya. Ki spiritual di atasnya sangat melimpah. Sebagai basis kekuatan besar yang telah didirikan di area bintang Kekaisaran selama lebih dari 600 juta tahun, bagaimana wilayah mereka bisa menjadi biasa? Saat ini, tidak banyak orang di Imperial Court Island. Itu sedikit keras. Mereka yang bisa tinggal di Pulau Istana Kekaisaran semuanya adalah murid inti dan murid elit dari Istana Kekaisaran. Belum lagi pulau bagian dalam pulau, yang hanya bisa dimasuki oleh pembangkit tenaga listrik di atas tingkat raja yang saleh. Little Blue secara bertahap terbang ke langit di atas Pulau Istana Kekaisaran dan melihat ke bawah ke seluruh lanskap. Pulau Pengadilan Kekaisaran ini bisa menempati peringkat pertama di seluruh langit berbintang yang cerah.
Kata Heaven Arai sambil menatap lokasi di bawah dengan mata berbinar. Ayo pergi ke tengah dan periksa dulu apakah ada jebakan di pulau itu. Juga, ambil alih istana mereka yang luas. Pengadilan kekaisaran tidak menghancurkan harta apapun di sini. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan dapat merebut kembali tempat ini dalam waktu setengah bulan. Wang Xian melirik ke bawah dan berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin mengambilnya kembali. Raja Naga, aku akan pergi ke tengah dan melihat dulu. Arai surga tersenyum dan menggerakkan tubuhnya. Dia melihat langsung ke istana luas di tengah. King Yue, minta rumah kecil Xiaolan untuk menekan benih abisal. Ayo pergi dan lihat. Ketika mereka mendekati pulau dalam di tengah, Wang Xian berkata kepada Lan King Yue. Baiklah. Lan King Yue mengangguk dan segera menginstruksikan rumah kecil Xiaolan. Ayo pergi. Ayo terbang ke bawah. Sarang istana kekaisaran sangat indah dan luas. Segera, Wang Xian memimpin Lan King Yue dan yang lainnya menuju istana luas di bawah. Puncak gunung, air yang mengalir, dan awan putih sangat indah. Seluruh pulau bagian dalam istana kekaisaran dapat dibandingkan dengan sebuah planet besar. Wang Xian mengikuti fluktuasi energi spiritual dan tiba di tanah terberkati di istana kekaisaran. Dia memeriksa berbagai tanah berharga. Seluruh pulau istana kekaisaran sangat besar. Bahkan lokasi istana yang luas di tengahnya pun sangat besar. Butuh waktu 2 jam penuh untuk menelusuri semuanya. Seluruh istana yang luas itu megah dan megah. Ini adalah istana paling menakjubkan yang pernah dilihat Wang Xian. Raja Naga, ada tanah yang diberkati di sini. Itu terletak di bawah puncak gunung dari istana yang luas. Petik 2. Pada saat ini, suara Heaven Arai tiba-tiba terdengar. Bab 2814-2814 Pertempuran Menantang Surga 1. Oh, ketika Wang Xian mendengar kata-kata formasi surga, dia terbang ke sisinya. Raja Naga, ada di sini. Ini seharusnya menjadi tanah terberkati gua surga yang sangat penting di istana kekaisaran. Formasi surga bergerak dan membawanya ke belakang. Di belakang gunung, ada puncak gunung yang tak berujung dengan istana yang dibangun di atasnya. Tanda seru, ini adalah negeri dongeng sejati. Raja Naga, ada di sini. Segera, mereka tiba di depan puncak gunung. Di puncak gunung, Istana Dewa Kaisar ditulis. Ada pintu masuk di bagian bawah. Ketika mereka berdua masuk, mereka langsung disambut oleh aura yang luas. Ini, Wang Xian menatap lokasi di bawah, matanya berkilat. Raja Naga, ini adalah negara Dewa Kekosongan, negara Dewa Kekosongan yang sangat besar. Kata Tian Chen sambil tersenyum sambil melihat sekeliling. Jika saya tidak salah, ini harus menjadi peringkat kedua yang kosong dari Dewa Kaisar Void Bangsa Dewa. Tuan Bangsa Dewa mungkin sudah jatuh. Seluruh bangsa dewa terletak di atas nadi dewa. Petik 2. Seluruh pembuluh darah dewa memelihara bangsa dewa yang kosong ini. Di dalam negara dewa ini, lebih mudah untuk menerobos. Kecepatan kultivasi hanya sedikit lebih lambat dari Istana Naga saat ini. Negara dewa yang kosong ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Ini tidak banyak berguna bagi kami, tetapi bagi Kepiting Ao dan yang lainnya, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menerobos. Raja Naga, ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi kami. Susunan surga sedikit bersemangat. Peringkat 2 kekosongan negara Dewa Kaisar Dewa tidak banyak berguna baginya, tetapi dia tahu bahwa bagi Kepiting Ao dan naga yang melahap, itu sangat berharga. Kepiting Ao telah melahap Void Divine Kingdom pada malam God Emperor belum lama ini. Namun, kerajaan surgawi tingkat 1 dari Void God Emperor tidak cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Masih ada satu lagi yang tersisa. Dan tingkat 2 kerajaan surgawi dari Kaisar Dewa Kekosongan ini setara dengan 10 tingkat 1 Kaisar Dewa Kekosongan. Dengan kata lain, hanya tingkat 2 kerajaan surgawi dari Void God Emperor ini sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur 5 naga pemangsa ke tingkat 1 Kaisar surgawi. Mata Wang Xian berbinar saat dia bertanya dengan segera. Raja Naga, ada beberapa kekurangan di kerajaan dewa. Ini adalah kerajaan kosong yang dikaitkan dengan cahaya. Jelas bahwa beberapa harta di kerajaan surgawi telah diambil. Meski begitu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi ketiga naga pemangsa untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka menjadi dewa langit. Heaven Arai berkata dengan senyum di wajahnya. Baiklah, baiklah, baiklah. 3 sudah banyak.
Mata Wang Xian dipenuhi kegembiraan saat dia tertawa terbahak-bahak. Raja Naga, aku sudah cukup banyak menyelidiki seluruh Pulau Tengah. Selanjutnya, saya akan membangun formasi susunan skala besar di setiap vena surgawi dan vena roh. Waktu sedikit ketat, saya akan pergi dan mengaturnya segera. Formasi Heaven Array segera berkata, ya, pergi. Wang Xian mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang keluar. Ao Kepiting. Dia berteriak pelan dan memanggil Kepiting Ao. Ketika Ao Crab mengetahui bahwa ada kerajaan surgawi tingkat 2 dari alam dewa yang hampa di sini, dia berjalan secara horizontal dalam kegembiraan dan menerkam ke dalam kerajaan surgawi untuk mulai melahapnya. Xian kecil, istana kekaisaran ini terlalu indah. Ada lautan di sini dan ada banyak pulau di lautan ini. Itu terlalu indah. Setelah kita menempati tempat ini, kita bisa memindahkan istana naga utama ke sini. Lan King Yue terbang dan menunjuk ke suatu arah saat dia berbicara dengan Wang Xian. Aku akan pergi dan melihatnya. Wang Xian tersenyum dan melihat ke kanan. Di sebelah kanan, ada lautan. Seluruh lautan tidak terlalu besar. Itu memiliki radius ratusan juta kilometer dan ada banyak pulau di atasnya. Setiap pulau sangat indah. Tempat ini sangat indah. Kami bisa beristirahat dan bermain di sini di masa depan. Su King dan yang lainnya akan sangat senang jika mereka tahu. Lan King Yue berkata dengan senyum di wajahnya. Setelah tinggal di Abyss selama beberapa tahun, tempat ini seperti surga baginya. Baiklah, aku akan membangun istana naga di sini. Katakan pada mereka untuk segera datang. Wang Xian tersenyum dan menggerakkan tubuhnya, memasuki lautan secara langsung. Membangun istana naga itu mudah dan selesai dalam waktu singkat. Kamu urus masalah di sini. Aku akan pergi dan memanggil Su King dan yang lainnya. Lan King Yue berkata dengan gembira dan segera pergi melalui formasi teleportasi. Perdana Menteri Gui. Wang Xian memanggil Perdana Menteri Gui. Raja Naga, aku sedang membuat peta pulau istana kekaisaran. Peta Pulau Tengah telah selesai. Perdana Menteri Gui datang ke istana naga dan berkata sambil tersenyum. Ya, biarkan semua murid membiasakan diri dengan Pulau Tengah. Di masa depan, ini juga tempat para murid istana naga aktif. Setelah saya memiliki kendali penuh atas itu, saya akan memindahkan istana naga utama ke tempat ini. Wang Xian mengangguk. Dalam beberapa hari ke depan, kamu harus memeriksa situasi di sekitar kehampaan dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Ya, Raja Naga, aku akan pergi dan bersiap sekarang. Perdana Menteri Gui mengangguk. Wang Xian berdiri dan terbang juga. Dia terus menelusuri situasi Pulau Tengah Istana Kekaisaran dan istana yang luas. Waktu berlalu hari demi hari. Istana Naga memiliki pemahaman menyeluruh tentang Pulau Tengah. Lan King Yue dan gadis-gadis lain mulai bermain-main di bawah kepemimpinan Empress Star dan ibunya. Pulau pusat Istana Kekaisaran kurang dari 1/20 tempat yang pernah dikunjungi oleh Empress Star. Ini membuat gadis-gadis itu sangat bahagia. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah seluruh Pulau Tengah ditinggalkan dan hanya ada sedikit orang. Namun, di bawah kepemimpinan Feng Luan, gadis-gadis itu sudah mulai memikirkan bagaimana mengembangkan tempat ini di masa depan. Pada sistem intelijen, semua orang sudah tahu bahwa Istana Naga dan Benih Abisal telah memasuki Pulau Istana Kekaisaran. Benih Abisal tidak membuat kerusuhan, yang membuat semua orang merasa sangat nyaman. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Istana Naga di Pulau Istana Kekaisaran. Namun, beberapa orang menduga bahwa Istana Naga mungkin sedang bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir di Pulau Pengadilan Kekaisaran. Ini membuat banyak orang berbicara tentang pertempuran yang akan datang. Apakah Istana Naga dan Asosiasi Formasi Penyihir akan menghancurkan mereka? Banyak orang sangat memikirkan Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir. Lebih tepatnya, mereka sangat memikirkan Asosiasi Formasi Penyihir. Asosiasi Formasi Penyihir menempati peringkat 3 teratas di antara 7 kekuatan di langit berbintang puluhan juta tahun yang lalu. Karena Battle of the Fallen Emperor, peringkat mereka langsung turun. Dalam hal itu, mereka masih lebih kuat dari Istana Kekaisaran dan masih sangat menakutkan. Puluhan juta tahun yang lalu, mereka mampu menghancurkan Kaisar Surgawi Tianchen. Sekarang, Kaisar Surgawi Tianchen belum pulih ke puncaknya, dan dia bahkan mampu menghancurkannya. Seluruh area bintang Kekaisaran memperhatikan perang yang akan terjadi dalam setengah bulan.
Tidak ada yang mengutuk Istana Naga dalam sistem kecerdasan buatan. Apakah itu orang-orang di bagian lain dari area bintang kekaisaran atau orang-orang di wilayah Istana Kekaisaran? Mereka semua tahu bahwa ini adalah permusuhan antara Istana Kekaisaran dan Istana Naga. Itu tidak ada hubungannya dengan orang biasa. Istana Naga tidak menyakiti orang biasa, dan Istana Kekaisaran telah meninggalkan mereka. Secara alami, mereka tidak akan menunjukkan pilih kasih. Menurut mereka, menang dan kalah tidak akan berdampak banyak pada orang biasa. Bab 2815 Pertempuran Menantang Surga 2. Stasiun dalam kehampaan ini. Dalam kehampaan luas di sebelah utara Istana Kekaisaran, ada tim yang sangat besar yang membentang ratusan juta kilometer. Di depan, perintah diberikan dan semua orang segera berhenti. Di bagian paling depan adalah sebuah istana yang membentang ratusan kilometer. Saat ini, istana memancarkan cahaya. Di tengah istana, 3 raja surgawi dari Istana Kekaisaran berdiri di sana. Tanda seru. Di depan mereka berdiri 6 sosok. Di samping mereka, ada puluhan orang yang berdiri dengan hormat di belakang mereka. Sosok di depan 3 raja surgawi dari Istana Kekaisaran tidak nyata. Kelompok tokoh ini saat ini berada di wilayah Heaven Magus yang jauh. Kami telah memastikan bahwa itu adalah langit-langit dari Heaven Array. Keenam sosok di depan mereka mengenakan pakaian hitam seragam. Di dada mereka tertulis kata, dukun. Pada saat itu, 6 sosok memiliki ekspresi jelek karena mereka berdiri di sana dengan ekspresi malu. Heaven Array God Emperor belum mati. Ketika berita ini sampai kepada mereka, kepala mereka berdengung dan ekspresi mereka sangat malu. Terutama pria parubaya di sebelah kiri, ekspresinya bahkan lebih jelek. Saat itu, Sky Formation adalah eksistensi terkuat di wilayah Sky Wizard. Dia bukan anggota asosiasi penyihir, tetapi dia mampu melawan seluruh asosiasi penyihir sendirian. Jalur formasi langit sama dengan jalur asosiasi penyihir, untuk menjadi penyihir. Hubungannya dengan asosiasi penyihir tidak terlalu buruk. Sebaliknya, itu sangat bagus. Keberadaan susunan langit juga menjadi alasan mengapa masyarakat formasi penyihir sangat kuat di antara kekuatan di langit berbintang yang gemerlap. Belakangan, ketika mereka mengetahui bahwa Kaisar Dewa Susunan Langit telah memperoleh harta karun tertinggi yang berhubungan dengan penyihir di 8 tanah terlantar, mereka mau tidak mau menjadi serakah. Pertempuran itu telah menyebabkan kerusakan besar pada masyarakat formasi penyihir. Sampai-sampai mereka belum pulih sepenuhnya sampai sekarang. Sekarang mereka tahu bahwa Tian Chen masih hidup, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Dengan dendam mereka, pertempuran besar tidak dapat dihindari. Namun, yang membuat mereka sedikit lega adalah bahwa Kaisar Dewa Tian Chen belum pulih ke puncaknya. Tentu saja, kami tidak akan berbohong kepada asosiasi formasi penyihir. Penyihir, sekarang kita adalah musuh Kaisar Dewa Tian Chen, dia saat ini tinggal di faksi Istana Naga. Dia telah berkolusi dengan benih jurang dan Istana Naga di Jurang Maut. Tian Chen, Raja Naga dari Istana Naga, dan 2 hewan peliharaan perang binatang raksasa dari Ratu Naga dari Istana Naga keduanya berada di tingkat Kaisar Dewa. Saat Raja berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 3 sosok muncul, formasi langit 5 elemen, formasi langit guntur angin, dan formasi langit kegelapan terang. Ini, Tuan Magus dari Persatuan Magus, yang menyebut dirinya seorang magus, menatap sosok dari 3 kaisar dewa formasi surgawi. Matanya melebar, dan mereka terus berubah. Itu kepala naga. Itu adalah kepala naga yang persis sama dengan naga suci. Ini, kekayaan besar apa yang diperoleh formasi surgawi ini. Legenda mengatakan bahwa leluhur emas magus memiliki 2 naga emas di bawah kakinya, leluhur kayu magus memiliki 2 naga biru di bawah kakinya, dan leluhur api magus memiliki 2 naga api di bawah kakinya. Fenomena naga suci, sifat magus leluhur. Dewa Kaisar dari Persatuan Magus hanya bisa menggeram. Fenomena naga surgawi. Karakteristik khusus penyihir leluhur. Lusinan orang di belakangnya mengangkat kepala dan menatapnya dengan bingung. Monark, dalam 7 hari, kita akan tiba di Imperial Starfield. Pada saat itu, kami akan menghancurkan mereka. Gunakan semua kekuatan Magus Union kita. Napas Magus Union bertambah cepat saat dia berbicara. Bagus. Sekarang kita telah dipaksa ke dalam kehampaan tak terbatas oleh Istana Naga, kita seharusnya bisa bertemu dalam 5 hari.
Raja segera berkata, "Oke, kita akan segera bersiap." Penyihir itu mengangguk berat. Dengan lambaian tangannya, sosok mereka menghilang. Raja, asosiasi penyihir sangat takut pada Kaisar Surgawi Tianchen. Setelah sosok mereka menghilang, seorang Kaisar Surgawi di samping Raja mengungkapkan senyuman. Kaisar Langit Heavenly Array terlalu kuat. Saat itu, dia menyapu bersih 8 domain terpencil di wilayah Heaven Magus. Selain itu, Kaisar Langit Heavenly Array tampaknya telah mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan. Kepala dan lengannya semuanya memiliki penampilan naga dewa. Ini cukup mistis. Legenda mengatakan bahwa beberapa penyihir leluhur memiliki fenomena naga surgawi. Mata Raja berkedip saat dia berkata, "Kami akan menunggu di sini dengan tenang. 5 hari kemudian, Magus Union akan tiba. 7 hari kemudian, kami akan menghancurkan Istana Naga dan yang lainnya." Dia bergumam, dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Waktu berlalu dengan tenang, dan gelombang kekuatan yang menakutkan menyebar dari pegunungan di Istana Kekaisaran. Mengaum, 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 mengaum. Raungan bersemangat datang dari sebuah gua. Segera setelah itu, 3 makhluk besar merangkak keluar dari gua. Mereka memiliki cakar yang tajam dan kepala yang ganas. Mereka memancarkan aura ganas. Ao Dia dan yang lainnya telah menerobos. Xiao Xian, tempat itu adalah tempat latihan yang aku masuki setelah aku menjadi permaisuri. Saya menerobos ke kerajaan raja yang saleh di sana. Petik 2. Permaisuri melayang di langit dengan ekspresi terkejut saat dia berbicara dengan Wang Xian. Tempat itu memang tanah harta karun. Wang Xian tersenyum tipis dan menatap Ao He dan yang lainnya. Mengaum, Raja Naga, Ao Dia dan yang lainnya terbang dengan gembira dan hormat. Ayo kembali ke Istana Naga untuk membiasakan diri. Wang Xian tersenyum dan berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Ao Dia mengangguk dan segera terbang menuju Istana Naga. Xian kecil, Ao Qitian dan yang lainnya di Istana Naga seharusnya sudah hampir selesai dengan kemajuan mereka, kan? Lan Qingyue berdiri di samping dan bertanya pada Wang Xian. Ya, hampir selesai. Kita akan berhasil besok. Setelah besok, orang-orang dari Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir akan segera tiba. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tatapan dingin. Selama kita menangkis serangan mereka, langit berbintang ini akan menjadi milik kita. Hehe. Bidang bintang Kekaisaran sangat bersemangat. Dia lahir di sini dan memiliki perasaan yang mendalam terhadap tempat ini. Selain itu, setelah Istana Naga menguasai tempat ini, statusnya sebagai wanita bintang kekaisaran tidak akan sebanding dengan wanita bintang kekaisaran sebelumnya. Dengan hubungannya dengan Raja Naga dan Ratu Naga, Kaisar Surgawi Istana Naga sangat sopan padanya. Di masa depan, dia akan menjadi rindu tertua sebenarnya dari Imperial Starfield. Betapa asyiknya mengadakan konser dengan Ying Xuan dan berkeliling dunia. Ayo kembali ke Istana Naga. Ayo bersiap. Wang Xian menepuk kepala Kaisar Langit dan terbang menuju Istana Naga sambil tersenyum. Apakah ini tempo lain? Lan Qingyue menatap Kaisar Langit, lalu ke sekelompok gadis di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Lebih atau kurang? Tang Yingxuan tersenyum di samping. Apa yang kalian bicarakan? Di Xingnu memandang Lan Qingyue, Tang Yingxuan, dan yang lainnya, bingung. Tidak apa. Ayo pergi, Dewi Dermawanku. Lan Qingyue tersenyum dan memegang lengan di Xingnu. Di Xingnu bisa dianggap sebagai dia dan dermawan Ling Xiu. Jika bukan karena dia, mereka mungkin sudah mati dalam pengejaran itu. Oleh karena itu, hubungan mereka dengan di Xingnu sangat baik. Bab 2816 Pertempuran Menantang Surga 3. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Di Istana Naga Utama di kedalaman jurang, semua pemimpin Istana Naga berdiri dengan hormat di depan mereka. Di antara mereka, yang memiliki aura terkuat adalah Tian Cheng, Ao Qitian, Ao Qi, Ao Yao, Ao Xingmu, Baqi, Mosa, dan 3 naga pemakan. Mereka sudah ada di tingkat Kaisar Surgawi. Tanda seru, arai surga saja setara dengan 3. Termasuk Ao Yao, 9 dari mereka, dan Wang Xian, total ada 13 orang. Termasuk si biru kecil, total ada 15. 15 Kaisar Dewa Kosong. Ini adalah kekuatan Istana Naga saat ini.
Kekuatan ini jauh melampaui istana kekaisaran sebelumnya. Bahkan jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1 melawan asosiasi penyihir, Istana Naga tidak takut. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Wang Xian memandangi anggota Istana Naga dan berkata dengan ekspresi serius. Itu Raja Naga. Para anggota Istana Naga segera meraung. Selanjutnya, mari kita bahas soal pertempuran, kata Wang Xian. Raja Naga, saat ini, kita memiliki peluang 60% untuk memenangkan pertempuran ini. Formasi Heaven Array telah diatur. Setelah pengujian, itu bisa bertarung melawan 8 ahli alam dewa kekosongan tingkat pertama. Aktifkan formasi. Formasi jebakan, formasi ilusi, dan formasi pertahanan dapat sepenuhnya mengikat 8 kaisar dewa. Dan di sisi koven penyihir Istana Kekaisaran, 1 kaisar dewa bisa setara dengan 2. Selain penyihir dari Wizard Coven, susunan langit dapat mengikat semuanya. 2 kaisar dewa dan benih abis dapat mengikat 2 kaisar dewa dari Istana Kekaisaran. Kita hanya perlu berurusan dengan 2 kaisar dan penyihir kaisar dewa kaisar yang batal. Penyihir biru kecil dapat sepenuhnya melawan mereka, sementara kaisar dewa membutuhkan kita untuk melawan mereka. 10 kaisar dewa dari Istana Naga kita dapat sepenuhnya melawan kaisar dewa Istana Kekaisaran. Kita bahkan dapat menyisihkan seorang kaisar dewa untuk melawan beberapa senjata dewa khusus yang kuat dari Istana Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir. Ledakan bintang surgawi yang menyala-nyala di pihak kita dapat dibandingkan dengan kaisar surgawi peringkat 1. Tidak akan banyak masalah hanya untuk bertahan. Petik 2. Bagaimanapun, pertahanan dan serangan adalah 2 konsep yang berbeda. Selain itu, ada juga biji abisal yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Sebelum dimulainya perang besar, 8 jahat 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 jahat. Tian Chen memandangi iblis berkaki 8 itu dan berkata, Jie Jie Jie, selanjutnya kamu melihat kekuatan Venom Hon Dragon kami. Ucap Octavia sambil tersenyum dan sedikit memiringkan kepalanya. Raja Naga. Saat itu, di luar istana Raja Naga, Udang Ao berteriak dan segera masuk. Melaporkan kepada Raja Naga, Naga Berduri telah mengirimkan berita bahwa Istana Kekaisaran dan anggota Asosiasi Formasi Penyihir telah bertemu. Mereka seharusnya segera datang ke arah kita. Udang Ao dilaporkan. Apakah mereka sudah mulai? Mata Wang Xian berkedip saat dia berdiri perlahan. Raja Naga, karena mereka datang ke sini, kita harus bersiap untuk mengambil tindakan juga. Iblis-iblis berkaki 8 segera berkata. Baiklah, kalian pergi dan bersiap-siap. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan mengangguk. Apakah ini anggota asosiasi formasi penyihir? Mereka sangat menakutkan. Apakah beberapa orang di ruang depan adalah binatang buas? Kekuatan yang luar biasa. Barisan di depan semuanya mengendarai King War Beast yang sangat kuat. Di sana, setidaknya ada 100.000, kan? Sangat kuat. Magus Union mengendalikan perusahaan perdagangan yang begitu kuat seperti Magus Beast Pavilion. Bahkan setelah mengalami pertempuran kaisar yang jatuh, mereka masih sangat menakutkan. Pada saat itu, semua orang dari Istana Kekaisaran memandang ke arah kekosongan utara secara serempak. Di barisan depan, 9 bendera digantung tinggi di langit berbintang. 9 bendera, 9 warna, masing-masing sesuai dengan 9 warna unsur. Hanya ada satu kata di bendera itu, Wu. Di barisan depan, ada banyak ahli yang sangat kuat yang mengendarai hewan peliharaan pertempuran tingkat Raja Dewa. Di tengah, ada 2 gajah raksasa dan 2 gajah emas. Cahaya yang mereka pancarkan mengandung kekuatan yang menakutkan. Setiap gajah raksasa berukuran puluhan kilometer. Dengan ukuran tubuh seperti itu adalah raksasa luar angkasa. Di belakang gajah, ada 6 singgasana dewa. Di masing-masing singgasana duduk seorang pria parubaya. Tubuh mereka tidak tertutup cahaya. Mereka mengenakan pakaian hitam biasa dengan kata, dukun, tertulis di atasnya. Dapat dilihat bahwa mereka adalah penganut setia dukun. Dan di belakang 6 singgasana dewa, ada pasukan. Tentara ini terlihat sangat aneh. Itu memiliki sayap burung. Dewa binatang berkepala manusia, lengan mekanis. Ekor panjang dan tajam, mata ketiga dan bahkan seluruh lengan adalah mata.
Tunggu sebentar, ada berbagai macam orang aneh. Mereka adalah penyihir yang mengejar kekuatan yang kuat dan belum memasuki gerbang sihir. Ini adalah korps penyihir yang terkenal dari Asosiasi Formasi Penyihir. Di samping korps penyihir ada sosok-sosok yang mengenakan jubah hitam. Jumlah mereka tidak banyak, hanya beberapa puluh ribu saja. Namun, mereka adalah korps gelap yang ditakuti oleh wilayah Heaven Magus. Mereka juga dikenal sebagai kutukan dan racun. Jumlah mereka tidak banyak, ada sekitar 400.000 dari mereka, dan dengan binatang perang, ada 500.000 dari mereka. Semuanya berada di level Raja Dewa. Ini adalah inti mutlak dari formasi Magus Union. Tukang sihir. Sang Raja mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota Asosiasi Penyihir Sukses, dan hatinya sedikit bergetar. Keberhasilan Asosiasi Penyihir yang pernah mengalami jatuhnya pertempuran Raja masih sangat menakutkan. Raja, Magus di tengah kursi dewa perlahan berdiri, dan pandangannya menyapu semua orang di Istana Kekaisaran. Langsung saja, dia berkata dengan samar, apakah kita perlu membicarakan ini? Raja ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Aku harus menyusahkan kalian semua untuk datang, tolong pimpin jalan. Sang Magus merenung sejenak sebelum berkata tanpa ekspresi. Baiklah, Kaisar mengangguk dan terbang langsung ke arah mereka. Musuh dari musuh adalah seorang teman. Begitulah keadaan mereka sekarang. Kekuatan Asosiasi Penyihir yang sukses sangat kuat, saya belum pernah melihat orang yang lebih lemah dari level 2 yang abadi. Tentara penyihir terkuat dan tentara kegelapan dari Asosiasi Penyihir Sukses semuanya ada di sini. 6 Kaisar Dewa, 6. Hahaha. Kaisar Dewa dari Asosiasi Penyihir Sukses semuanya adalah master susunan yang kuat, mereka dapat bertarung setidaknya 1 melawan 2 prajurit, 6 Kaisar Dewa dari Asosiasi Penyihir Sukses setara dengan 12 Kaisar Dewa. Pengadilan Kekaisaran kita dan Asosiasi Penyihir Sukses dapat dengan mudah menghancurkan Istana Naga, bahkan benih jurang dapat membunuh mereka semua. Murid-murid yang kuat dari Istana Kekaisaran menyapu mata mereka ke anggota Asosiasi Penyihir dan merasakan kekuatan mereka yang kuat. Semangat muncul di wajah mereka. Kali ini, mereka akan membuat Istana Naga membayar mahal dan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Bunuh mereka kembali. Pelindung Agung Istana Kekaisaran juga penuh kegembiraan. Dia mengangkat tangannya dan berteriak pada semua murid. Isi ulang. Semua murid Istana Kekaisaran, yang cemberut selama beberapa hari, berteriak dengan niat membunuh. Banyak orang terbang menuju lokasi Pulau Istana Kekaisaran. Pulau Pengadilan Kekaisaran juga terletak di tengah Istana Kekaisaran. Ketika mereka bergegas menuju pusat, mereka pasti akan bertemu dengan banyak planet kehidupan. Tim yang begitu kuat secara alami menarik perhatian manusia di planet-planet di belakang wilayah Istana Kekaisaran. Orang-orang di planet lain memandang tim Istana Kekaisaran dengan kaget. Terutama ketika mereka melihat tim Asosiasi Penyihir di belakang mereka, mereka sedikit membuka mulut. Bab 2817 Pertempuran Menantang Surga 4. Semua orang dari Istana Kekaisaran telah kembali. Para ahli dari Asosiasi Penyihir juga telah tiba. 2 gajah emas yang berukuran puluhan kilometer itu sangat menakutkan. Pengadilan Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir telah bergabung. 2 dari 7 wilayah besar dan 7 kekuatan besar telah bergabung. Istana Naga akan berada dalam masalah. Apakah Istana Naga dan Benih Jurang masih ada di Pulau Pengadilan Kekaisaran? Saya khawatir mereka akan selesai ketika Pengadilan Kekaisaran dan Asosiasi Penyihir tiba. Perang akan pecah lagi, tapi ini mungkin pertempuran terakhir. Aku khawatir Istana Naga akan hancur. Asosiasi Formasi Penyihir telah mengirimkan 6 Kaisar Dewa. Tanda seru. Melihat Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir berkumpul dan terbang menuju Pulau Istana Kekaisaran, orang-orang di planet vital di utara area bintang Kekaisaran berdiskusi dengan kaget. Di komputer, semua orang juga penuh rasa ingin tahu dan terkejut tentang pertempuran terakhir. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka juga tahu sedikit tentang Asosiasi Formasi Penyihir. Orang bisa membayangkan kekuatan dan fondasi mereka dari fakta bahwa mereka mampu membuka paviliun binatang penyihir ke Istana Kekaisaran. Pertempuran antara 2 kekuatan yang mengepung Istana Naga menjadi fokus dunia. Haha, Istana Naga, bersiaplah untuk mati. Raja Naga dari Istana Naga, semua murid Istana Naga, dan semua kekuatan yang terkait dengan Istana Naga, tunggu keputusan Pengadilan Kekaisaran kita.
Pada saat ini, para murid inti elit dari Istana Kekaisaran sedang bersemangat. Saat mereka sedang terburu-buru dalam perjalanan, mereka memposting pesan di AI, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat. Setengah bulan yang lalu, mereka meninggalkan pulau tengah Istana Kekaisaran dengan malu. Hari ini, mereka ingin membalas dendam. Tim besar itu bergerak cepat, dan wajah semua orang penuh semangat juang. Di belakang, anggota asosiasi penyihir dipenuhi dengan niat membunuh. Arai Langit, Raja Naga, dua binatang luar angkasa, dan dua kaisar surgawi dan benih abis. Seharusnya itu bukan masalah besar. Di kursi dewa di belakang gajah emas, penyihir mendengar informasi dari raja dan yang lainnya dan berkata dengan ringan. Penyihir, meski dia belum pulih ke puncaknya, kita tidak bisa meremehkannya. Dia adalah kaisar surgawi susunan langit. Di sebelah kiri, satu-satunya kaisar dewa asosiasi penyihir Parubaya berkata dengan ekspresi yang sangat malu. Tentu saja, bagaimanapun, dia adalah kaisar dewa susunan langit. Kami akan menangkapnya hidup-hidup kali ini. Mata sang penyihir bersinar dengan kilau saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, jika kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkapnya hidup-hidup, kita harus menghancurkannya sepenuhnya. Hancurkan dia sepenuhnya. Jangan khawatir, sang magus berkata dengan acuh tak acuh. Putra surga, jangan terlalu takut. Orang Majus AS berusaha menentang langit dan mengubah nasib. Kami tidak takut pada siapapun. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Surgawi Tianchen, dia belum pulih ke puncaknya sekarang, kan? Seorang kaisar dewa dari Persatuan Magus berkata kepadanya sambil tersenyum. Pria Parubaya itu mengertakkan gigi dan menutup matanya sedikit. Ekspresinya perlahan menghilang. Namanya Putra Surga. Nama ini diberikan oleh Kaisar Surgawi Formasi Langit dan tuannya. Putra Surga, Putra Surga. Betapa sombong dan mendominasi nama ini. Semua orang terdiam. Mereka melihat posisi di depan mereka dan diam-diam menunggu waktu yang akan datang. Tidak mudah untuk menangani, saudara. Sekelompok SCUM ada di depan, bukan di belakang. Jika kita bergegas, kita akan diperhatikan. Sementara itu, di dua pohon di kejauhan, sebuah suara berbicara. Bahkan jika itu tidak mudah, kita harus melakukannya. Ayo pergi ke depan dan lihat Istana Kekaisaran. Kita bisa bersembunyi di beberapa tanaman atau makhluk di depan. Ketika saatnya tiba, kita dapat langsung memparasit mereka dan mereka tidak akan dapat menemukan kita. Oke, ayo pergi. Di belakang dua pohon, makhluk hitam pekat dengan mulut besar muncul dari pepohonan. Mereka bergerak dan menghilang dalam sekejap. Secara alami, mereka berdua adalah Baki dan Mosa. Raja Naga, mereka diharapkan tiba di sini dalam 5 jam. Beberapa jam kemudian, Perdana Menteri Gui berkata kepada Wang Xian, yang sedang berdiri di puncak Istana Agung Istana Kekaisaran. Tamu telah menjadi tuan rumah. Kami terutama bertahan sementara pihak lain terutama menyerang. Petik 2. Wang Xian melihat sekeliling dan menunjukkan senyuman. Haha, sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu teman lamaku. Aku ingin tahu apakah mereka merindukanku. Aku ingin tahu apakah muridku telah datang. Tian Chen tertawa keras di samping, wajahnya penuh kegembiraan. Seorang master yang dibunuh oleh muridnya biasanya hanya muncul di novel. Lan Qingyue berkata sambil bercanda. Mungkin aku agak tua dan kacau saat itu. Tian Chen tertawa keras. Setelah bergabung dengan Istana Naga, mudah bagiku untuk membalas dendam. Saya hanya akan menyapa mereka kali ini dan menghancurkan mereka lain kali. Ayolah, Istana Naga adalah yang terkuat. Disingnu mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan antisipasi. Hahaha, baiklah. Semua murid Istana Naga, kita masih punya beberapa jam untuk mempersiapkan pertempuran. Kali ini, kami akan fokus pada pertahanan. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan semua orang. Ya, semua anggota Istana Naga menjawab dengan lantang. Mengaum, mengaum, mengaum. Tidak jauh dari sekitarnya, suara gemuruh terdengar. Dua benih jurang Kaisar Surgawi melihat ke atas dan sedikit ketakutan melintas di mata mereka. Ada lebih dari selusin dari mereka yang berada di level yang sama dengan mereka. Untungnya, mereka berada dalam aliansi. Kalau tidak, mereka akan selesai. Mereka meraung dan menyuruh bawahan mereka untuk berperilaku baik. Melaporkan kepada Raja Naga, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Besar, Grup Naga Piton, Sekte Beichuan,
dan dinasti Dewa Kuno telah datang bersama murid-murid mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin bertarung berdampingan dengan Istana Naga. Saat ini, laporan dari bawahan mereka datang dari belakang. Oh, Wang Xian mengangkat alisnya dan terbang ke belakang. Segera, dia melihat sekte besar, kelompok naga piton, sekte Sungai Utara, dan dinasti Dewa Kuno berdiri di sana bersama murid-murid mereka. Mereka semua tampak sedikit gelisah saat mereka memegang senjata mereka dengan erat. Ada total 10 juta orang dari 4 kekuatan utama. Mereka bisa dikatakan sebagai inti absolut dari 4 kekuatan utama. Salam, Raja Naga. Ketika sekelompok pembangkit tenaga listrik melihat Wang Xian terbang, mereka langsung menyapanya dengan hormat. Tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Wang Xian mendarat di depan mereka dan berkata sambil tersenyum. Raja Naga, kudengar pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir akan segera hadir. Kami berempat sekarang berada di pihak yang sama dengan Raja Naga. Kami hanya bisa melahirkan saat Istana Naga masih hidup. Oleh karena itu, kami ingin menyumbangkan kekuatan kami untuk perang yang akan datang. Meskipun kekuatan kita berempat tidak signifikan. Nenek moyang bulan lalu mengertakkan gigi dan berkata kepada Wang Xian. Sekarang, Istana Naga dan Istana Kekaisaran telah menjadi musuh bebuyutan. Begitu Istana Naga dihancurkan, mereka berempat pasti akan dihancurkan juga. Untuk melarikan diri, dengan kekuatan Istana Kekaisaran, kemana mereka bisa melarikan diri? Begitu sesuatu terjadi pada Istana Naga, sesuatu pasti akan terjadi pada mereka. Oleh karena itu, mereka mungkin juga bertarung berdampingan dengan Istana Naga. Bahkan jika mereka mati bersama, Raja Naga tidak akan melupakan mereka bahkan jika ada kesempatan untuk bertahan hidup. Hehe, tidak perlu membantu. Kalian bisa menonton pertempuran dari belakang nanti. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Dia sangat menghargai fakta bahwa 4 kekuatan utama dapat menyerbu bulan lalu. Bab 2818 Pertempuran Menantang Surga 5. Tidak peduli apa yang terjadi dalam pertempuran ini, kami telah memutuskan untuk maju atau mundur bersama Istana Naga. Nenek moyang bulan lalu berkata kepada Wang Xian dengan berat. Maju atau mundur bersama dengan Istana Naga. Di belakang, anggota dari 4 kekuatan besar meraung dengan wajah memerah. Hehe, tanda seru. Wang Xian tersenyum tipis. Datang ke depan dan saksikan pertempuran. Saat dia berbicara, tubuhnya bergerak dan dia terbang ke depan. Para ahli dari sekte besar bulan lalu saling memandang dan segera memimpin murid-murid mereka untuk mengikuti di belakang. Bei Suang, pergi dan terima temanmu. Ketika Wang Xian tiba di depan, dia berteriak ke kursi di samping sekelompok gadis. Ini guru. Bei Suang menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat sekte dan 3 kekuatan utama lainnya, dia menyapa mereka dengan senyuman. Bei Suang yang terlahir kembali, setelah pembaptisan kolam transformasi naga, dia sekarang memiliki kekuatan pertempuran level 9 yang abadi. Sayangnya, kali ini dia tidak berevolusi menjadi naga beku. Berevolusi menjadi naga es, itu akan bergantung pada keberuntungannya di masa depan. Bei Suang, Xiao Suang, bukankah kamu sudah? Dewi Beku masih hidup. Bulan lalu, ketika sekte besar, sekte Bei Chuan, dan murid kuat lainnya melihat Bei Suang muncul, mereka semua membelalak tak percaya. Tuan menggunakan harta karun untuk menyelamatkan saya. Bei Suang menatap mereka dan berkata sambil tersenyum. Ketika semua orang mendengar kata-kata mereka, hati mereka sedikit bergetar. Diselamatkan. Mereka secara pribadi telah menyaksikan Bei Suang dibunuh oleh Kaisar Dewa Malam. Dengan kata lain, Raja Naga telah sepenuhnya membangkitkan Bei Suang setelah kematiannya. Harta macam apa yang bisa melakukan itu? Senang kau baik-baik saja. Master Sekte Bei Chuan dan yang lainnya sedikit memegang lengan Bei Suang dan berkata dengan agak bersemangat. Master Sekte, leluhur, kalian semua bisa tinggal di sini dan menonton pertempuran. Saat Bei Suang berbicara kepada mereka, dia melihat ke depan. Xiao Suang, bisakah Raja Naga dan yang lainnya, bertahan di Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir? Mengapa mereka tidak lari saja dan masuk ke abis? Dengan begitu, mereka akan memiliki keuntungan lebih besar di medan perang abis. Master Sekte Bei Chuan ragu-ragu sejenak dan mau tidak mau bertanya.
Jangan khawatir, Master Sekte. Kami tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Bei Chuang berkata dengan percaya diri. Tidak akan kalah. Semua murid yang kuat dari 4 kekuatan mendengar ini dan mata mereka bersinar. Istana Naga yakin bahwa mereka dapat melawan Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir. Ini, jika mereka benar-benar bisa melawan, itu akan menjadi langkah yang menentang surga. Saya harap Istana Naga bisa melawan. Begitu Istana Naga dihancurkan, kita juga akan dibunuh. Semua orang berdoa dalam hati mereka. Waktu berlalu dengan lambat. Banyak orang masih berdiskusi tentang sistem kecerdasan buatan, tetapi mereka tidak mengetahui situasi spesifiknya. Hanya murid inti elit dari Istana Kekaisaran yang kadang-kadang akan merilis beberapa informasi tentang sistem kecerdasan buatan, berteriak bahwa Istana Naga akan segera dihancurkan. Banyak orang sedang berdiskusi. Mereka hampir yakin bahwa Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir dapat dengan mudah menghancurkan Istana Naga. Lagi pula, dilihat dari kekuatan yang ditampilkan oleh kedua belah pihak, perbedaan antara Istana Naga dan 2 kekuatan utama itu terlalu besar. Raja Naga, 8 Ki Iblis dan yang lainnya telah berhasil. Waktu berlalu. 4 jam kemudian, Perdana Menteri Gui menerima berita dan melaporkannya ke Wang Xian. Ya, Wang Xian tersenyum. Ini adalah kabar baik. Pertempuran yang menantang surga akan segera dimulai. 1 jam kemudian, Wang Xian menyingkirkan Ai di samping dan menyipitkan matanya saat dia menatap ke depan. Di depan, tim yang sangat besar perlahan muncul di garis pandangnya. Tim sudah mengalami perubahan. Di depan ada 2 gajah emas raksasa. Gajah-gajah raksasa itu memancarkan cahaya dan sangat mencolok dalam kehampaan. Adegan seperti itu seperti seorang kaisar yang berpatroli. Di tengah adalah 300.000 pembangkit tenaga Raja Dewa dari Asosiasi Dukun, Korps Penyihir Terkenal, dan Korps Kegelapan. Di sisi kiri dan kanan adalah ratusan miliar murid Istana Kekaisaran. Mata mereka penuh dengan niat membunuh saat mereka menatap ke depan. Raja Naga itu tidak kabur. Apa dia tidak memikirkan kita? Aku ingin melihat apa yang bisa digunakan Istana Naga mereka untuk melawan kita. Pada saat ini, di langit di atas pulau Istana Kekaisaran, para murid Istana Kekaisaran juga melihat tentara Istana Naga yang sedang menunggu mereka. Ada benih abisal yang tak terhitung jumlahnya. Berhenti. Para murid dan pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran berteriak kaget. Berhenti. Di langit di atas pulau Istana Kekaisaran, Kaisar menatap ke depan, memandang Wang Xian dan yang lainnya, dan memerintahkan. Murid-murid Istana Kekaisaran segera berhenti. Pusat kekuatan Asosiasi Formasi Penyihir juga berhenti. Mereka saling memandang dari jauh. Aura mencekik menyebar di sekitarnya. Sky Arai, kamu seharusnya tidak hidup. Sang Magus perlahan berdiri dari kursi sucinya. Tatapannya terkunci ke susunan langit saat dia berkata tanpa ekspresi. Karena aku masih hidup, kalian semua akan segera mati. Arai langit menatapnya dan mengungkapkan senyum tipis. Hehe, aku tidak menyangka muridku akan maju ke alam Kaisar Surgawi. Dia melihat ke samping dan mengarahkan pandangannya pada Dewa Langit Parubaya, Putra Langit, saat dia berbicara tanpa sedikit pun fluktuasi. Kamu, tidak seharusnya, hidup. Putra Surga melihat susunan langit. Sedikit ketakutan melintas di matanya saat dia mengatupkan giginya dan meraung. Hahaha, sayang sekali susunan langitku masih hidup. Arai langit tertawa terbahak-bahak. Aku juga tidak akan bisa hidup lama. Hehe. Penyihir itu merasakan kekuatan dari susunan langit dan tersenyum tipis. Situasinya terbalik. Kalian menyerang sementara kami bertahan. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, Raja Naga, saya tidak tahu bagaimana Anda memiliki keberanian untuk menunggu kami di sini. Namun, aku pasti akan mengambil kepalamu hari ini. Overlord mengepalkan tinjunya dengan erat. Staf ringan segera muncul di tangannya. Suara besarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku khawatir kalian tidak memiliki kualifikasi. Wang Xian menoleh dan berkata dengan dingin. Serang aku. Mari kita lihat bagaimana formasi mantra saya yang menggabungkan kultivasi dan teknik dilakukan. Biarkan saya melihat apakah asosiasi penyihir Anda telah membuat kemajuan. Dan muridku yang baik, biarkan saya melihat seberapa kuat Anda sekarang. Tian Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan tatapan dingin. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi 2 klon. Berdengung.
Seluruh pulau tengah istana kekaisaran bergetar sedikit dan memancarkan aura yang luas. Dengan kekuatan kami, apa yang bisa digunakan istana nagamu untuk melawan kami? Raja istana kekaisaran menatap Tian Chen dan yang lainnya dan meraung dengan marah. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara mengerikan datang dari tubuhnya dan kekuatan besar mengalir turun. Ayo gunakan kekuatan istana naga kita untuk bertarung denganmu. Hahaha, hari ini, biarkan istana naga kita merasakan kekuatan dari dua kekuatan teratas di langit berbintang. Wang Xian tertawa terbahak-bahak saat auranya, yang setingkat kaisar langit, melesat ke langit. Mengaum, mengaum, mengaum. Ao Qitian, Ao Xie, dan yang lainnya meraung dari samping. Gelombang aura melonjak ke langit. 1, 2, 3, 8. Bab 2819-2819 Raja Baru Lahir. Wuuu, wuuu, 9-10. Hahaha. Tian Chen tertawa dan terbelah menjadi tiga sosok, masing-masing dari mereka memancarkan aura kaisar dewa. Tanda seru 11, 12, 13. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Dua biji God Emperor Abyss merasakan aura kuat yang datang dari samping dan meraung. Pada saat yang sama, aura sunyi mengalir ke sekeliling. Termasuk dua benih kaisar dewa, ada total 15 kaisar dewa. 15 kekuatan menakutkan melonjak ke langit. Di langit di atas pulau istana kekaisaran, energi yang menakutkan bergerak. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitar. Ini adalah kaisar dewa. Mereka semua adalah kaisar dewa. His, apakah ini kekuatan istana naga? Ada lebih dari 10 kaisar dewa. Ada lebih dari 10 dari mereka. Ini terlalu kuat. Pantas saja istana naga memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan bersama dari pengadilan kekaisaran dan asosiasi penyihir. Hahaha, ini bagus, ini bagus. Di belakang, anggota sekte agama besar, grup naga piton, sekte Beichuan, dan dinasti dewa kuno, yang awalnya berwajah pucat, melebarkan mata saat melihat kekuatan yang tiba-tiba meletus dari istana naga. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ada 13 kaisar surgawi. Berapa banyak ahli yang dimiliki istana naga dalam Last Battle of the Abyss? 4. Termasuk Little Blue House, ada 6. Sekarang, ada 13. Berapa banyak kaisar surgawi yang dimiliki istana kekaisaran? Sekarang, hanya ada 3. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, istana naga dapat dengan mudah menghancurkan istana kekaisaran. Mereka bahkan bisa menghancurkan asosiasi penyihir. Bagaimana ini mungkin? Ketika kaisar dari istana kekaisaran, 2 kaisar surgawi, dan semua murid yang kuat dari istana kekaisaran melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ada total 15 kaisar surgawi, total 15. Kekuatan ini benar-benar melebihi harapan mereka. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa kuat istana naga atau berapa banyak kartu truf yang mereka miliki, 1 atau 2 kaisar dewa lagi akan cukup mengejutkan. Sekarang, ada lebih dari 10 dari mereka. Ini membuat ekspresi mereka sangat menarik karena mereka terus berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana istana naga bisa begitu kuat? Ini tidak mungkin. Murid ahli istana kekaisaran menatap dengan tak percaya saat tubuh mereka bergetar. Kekuatan istana naga membuat mereka merasa takut. Seperti yang diharapkan dari susunan langit. Karena kamu berani menunggu kami di sini, kamu sudah membuat persiapan. Di tengah, ekspresi Magus sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Dia perlahan berdiri dan menatap sosok yang kuat. Hehe, dengan kekuatanmu, aku khawatir itu tidak cukup. Sebuah lukisan muncul di depannya. Lukisan itu bersinar dengan kekuatan misterius. Bintang-bintang di atasnya tampak seperti peta bintang. Ini adalah peta formasi, dunia api penyucian. Kalau begitu mari kita coba. Susunan Sky menatap dunia api penyucian dengan tatapan dingin di matanya. Hehe, kamu bukan tandinganku. Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah monster raksasa itu, tapi aku akan menyempurnakannya. Penyihir itu menatap Little Blue, matanya berbinar. Selama periode waktu ini, dia memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi di wilayah bintang kekaisaran. Dia telah mendengar tentang binatang raksasa ini. Ini adalah awal dari bencana di wilayah bintang kekaisaran,
dan binatang raksasa ini juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, itu telah menjadi raksasa, yang membuatnya sangat penasaran. Haha, saat aku berada di puncakku, kamu tidak berani bersikap sombong di depanku. Sekarang, kamu sedikit tercela. Petik 2. Ketika formasi langit mendengar kata-kata penyihir, wajahnya dipenuhi ejekan. Aku bisa menghancurkanmu sekali sebelumnya. Sekarang, aku juga bisa menghancurkanmu untuk kedua kalinya. Penyihir meraung dengan wajah dingin. Formasi dunia api penyucian di langit tiba-tiba meluas dan menyelimuti seluruh kehampaan. Seluruh kekosongan mengalami perubahan besar karena formasi. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, Xiaolan. Wang Xian menatap sang magus dan segera memberi perintah pada Xiaolan. Wow, kekuatan menakutkan di tubuh Xiaolan sedikit bergetar. Ruang di sekitarnya runtuh seketika. Seluruh tubuhnya melayang di antara celah kosong dan kenyataan dan langsung bergegas ke depan dunia api penyucian. Retak-retak-retak. Seluruh kekosongan di depan dunia api penyucian mengeluarkan suara kehancuran. Diagram formasi bergetar hebat. Membunuh. Melihat pemandangan ini, ekspresi sang magus sedikit berubah, dan dia berteriak keras. Hahaha, bunuh, bunuh, bunuh. Magus, kamu menahan binatang raksasa itu kembali. Serahkan sisanya pada raja ini. Tanpa binatang raksasa itu, raja ini tidak terkalahkan. Ketika sang raja melihat si biru kecil menyerbu ke arah sang magus, wajahnya menunjukkan ekspresi yang jauh lebih jahat. Meskipun istana kekaisaran mereka dan persatuan magus memiliki lebih sedikit kaisar surgawi daripada istana naga, dia dan persatuan magus sama-sama kaisar surgawi pangkat kedua. Selama penyihir itu bisa sepenuhnya menahan binatang raksasa itu, dia tidak akan terkalahkan. Semua murid, bunuh mereka semua. Hancurkan semua orang di istana naga. Seorang kaisar surgawi dari istana kekaisaran memerintahkan dengan tegas. Membunuh. Semua murid lainnya mengeluarkan raungan ganas yang dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun ada banyak raja dewa di istana naga, mereka memiliki 2 kaisar dewa peringkat kedua. Selain itu, kaisar surgawi dari asosiasi penyihir bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar surgawi biasa. Selain itu, mereka masih memiliki pasukan formasi penyihir berkekuatan 400.000 orang. Tak terkalahkan, monark, biarkan orang-orang dari istana naga merasakanmu. Wang Xian menatap raja dengan ekspresi dingin. Dia bergerak dan Aokitian serta 7 raja saleh lainnya segera mengikuti di belakang Wang Xian. HMPH, apakah kamu tidak menganggap kami tinggi? 2 raja surgawi lainnya dari istana kekaisaran menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi membunuh di wajah mereka saat mereka pergi untuk menemui mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, pada saat ini, 2 raja surgawi dari abis mulai bergerak dan menyerang 2 raja surgawi dari istana kekaisaran. Ayo serang formasi surga. 5 dewa surgawi dari asosiasi penyihir Cheng mengunci mata merah darah mereka pada formasi surga dan meraung dengan gelap. Mereka berlima bergerak dan segera bergegas menuju susunan langit. Rumah kecil itu bergerak dan langsung menyerang kaisar dewa dari asosiasi penyihir sukses. Wu San, kendalikan binatang besar ini. Serahkan susunan langit kepada kami. Kaisar dewa dari asosiasi penyihir sukses meraung ketika mereka berempat menyerang susunan langit. Hahaha, puluhan juta tahun yang lalu, aku mampu melawan seluruh asosiasi penyihir suksesmu sendirian. Sekarang, saya dapat dengan mudah menangani kalian berempat. 3 badan formasi langit segera berpisah dan berdiri di 3 arah berbeda. Formasi 9 dewa, aktifkan. Dia meraung dengan marah. Kepala naga surgawi dari setiap atribut di tubuhnya memancarkan sinar cahaya dan langsung melonjak ke langit dan bumi. Sebuah formasi yang bisa menembus langit dan bumi menyelimuti pusat Imperial Court Island. Formasi besar memancarkan kekuatan surgawi yang menakutkan. Meskipun asosiasi formasi penyihir Anda memiliki 1 kaisar surgawi lebih dari yang saya harapkan, pengkhianat saya itu, murid saya yang patuh, terlihat sedikit lemah. Hari ini, saya akan membimbing Anda lagi. Sky Arai meraung dengan wajah dingin. Bab 2820-2820 Raja Baru Lahir. Weng. Pertempuran dimulai dan formasi Arai dimulai.
Formasi susunan 9 dewa adalah susunan serangan dan pertahanan skala besar yang dibangun menggunakan 9 atribut sebagai fondasi. Seluruh arai memiliki 9 atribut yang kuat. Masing-masing dari 9 atribut bisa melawan seorang kaisar surgawi. Namun, jika seseorang ingin terjerat, lebih aman melawan 8 dari mereka. Tanda seru tanda seru. Kalau begitu biarkan aku melihat berapa banyak kekuatan tuanku yang tersisa. Tianzi meraung dengan wajah muram. Dengan lambaian tangannya, formasi terbentuk satu demi satu. Di sampingnya, 3 ahli lainnya dari asosiasi penyihir melambaikan tangan mereka dan melemparkan kompas formasi satu demi satu, menyerang formasi 9 dewa. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, tabrakan yang mengerikan datang dari langit. Raja Naga, apakah menurutmu kamu bisa menjebakku hanya dengan 8 kaisar surgawi tingkat pertama? Bermimpilah, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Di langit, kaisar memegang tongkat cahaya di tangannya. Sepasang sayap cahaya besar mengangkat langit. Tombak penghakiman yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Membela. Dalam sekejap, ekspresi Wang Xian dan yang lainnya sedikit berubah. Hanya 10 kaisar surgawi dari Istana Naga yang bisa bertahan melawan Tuan. Sekarang, 8 dari mereka hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Batu kilangan 5 elemen muncul di depan Wang Xian. Wang Xian mengedarkan 5 elemennya dan Earth Shield muncul di depannya. Ao Qitian, Ao Yao, Ao Xingmu, dan Ao Crab juga melepaskan pertahanan mereka dan menumpuknya di atas Earth Shield. Bang, bang, bang. Suara bentrok terus-menerus terdengar saat pertahanan runtuh dengan cepat. Untungnya, Wang Xian dan yang lainnya mampu menahan pertahanan Tuan. Raja Naga, ini tidak akan berhasil. Harus ada 10 kaisar langit untuk bisa melawannya sepenuhnya. Kata Ao Qitian dengan ekspresi sedikit malu. Wang Xian menggeram dengan suara rendah. Space Behemoth, Giant Stone Golden Elephant, serang. Pasukan magang penyihir, lanjutkan. Legiun Kegelapan, serang. Saman Beast Legion, serang. Pada saat ini, perintah untuk menyerang terdengar dari bawah. Seluruh legiun Saman mulai bergerak. Semua murid Istana Kekaisaran, serang. Penjaga Agung Pengadilan Kekaisaran di kedua sisi meraung dan juga memberi perintah untuk menyerang. Semua murid Istana Naga, pertahankan, pertahankan dengan seluruh kekuatanmu. Di bawah, Perdana Menteri Gui meraung dengan hikmat saat melihat tentara datang. Mengaum, mengaum, mengaum. Di depan, sekelompok benih naga kekaisaran maju ke depan dan membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Mengaum, 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 merayu, 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 merayu. Di langit, benih jurang kaisar surgawi dan Xiaolan memberi perintah kepada benih jurang untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Dibandingkan dengan menyerang, lebih mudah untuk bertahan. Hahaha, jika kamu ingin bertahan, menurutmu apakah Istana Naga akan mampu bertahan dari serangan kita dengan lebih dari 10 kaisar dewa? Bermimpilah, mati. Pelindung Agung Istana Kekaisaran meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Tubuhnya bergerak dan dengan lambaian tangannya, jaring dewa muncul di depannya. Hancurkan mereka. Dia meraung dengan wajah ganas. Di samping, 2 pelindung Istana Kekaisaran mengeluarkan jaring langit dan jaring bumi. Jaring surga dan jaring bumi adalah harta berharga yang bisa bertarung melawan 2 kaisar dewa yang hampa. Tidak bagus, Istana Naga dalam bahaya. Raja Naga dan yang lainnya telah ditekan oleh Raja Istana Kekaisaran. Kekuatan tempur mereka yang berada di bawah alam kaisar dewa juga jauh lebih lemah. Bagaimanapun, ini adalah Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir. Keduanya telah ada selama ratusan juta tahun dan fondasinya tak terduga. Di belakang, para murid dari Sekte Beichuan yang menyaksikan pemandangan ini bulan lalu sedikit memucat. Meskipun Istana Naga memiliki banyak kaisar langit, kekuatan mereka secara keseluruhan jelas lebih kuat daripada Istana Kekaisaran dan Asosiasi Formasi Penyihir. Dalam hal kekuatan tempur, Istana Naga juga jauh lebih lemah dari Kaisar Langit. Membunuh. Di depan, murid Istana Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya dan para ahli dari Asosiasi Formasi Penyihir mulai bergerak. Di posisi bawah, sesosok tiba-tiba bergegas menuju pelindung besar Istana Kekaisaran yang mengendalikan jaring dewa di langit. Pelindung Agung Istana Kekaisaran merasakan bahwa seorang murid tiba-tiba bergegas ke arahnya dari bawah dan sedikit terpana.
Merasakan kekuatan dan aura murid ini, dia sedikit mengernyit. Engah. Namun, pada saat ini, tubuh murid itu tiba-tiba meledak. Bayangan hitam pekat terbang ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Ini membuat ekspresinya berubah drastis. Engah. Namun, bayangan hitam itu terlalu cepat dan terlalu cepat. Saat berikutnya, itu langsung memasuki tubuhnya. Pelindung agung Istana Kekaisaran tidak memiliki reaksi sedikit pun. Muridnya dengan cepat menjadi hitam dan dia benar-benar terpana. Pemandangan yang tiba-tiba menyebabkan dua pelindung yang mengendalikan jaring surga dan jaring bumi dipenuhi dengan keterkejutan. Penjaga hebat, mereka berteriak pada wali agung itu dengan hati-hati. Fiuh, tidak apa-apa. Mata The Great Guardian kembali jernih. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata segera. Membunuh. Hancurkan istana naga. Kemudian, dia terus berteriak dengan wajah penuh niat membunuh. Dua penjaga istana kekaisaran yang mengendalikan jaring langit dan bumi mengerutkan kening. Mereka merasakan aura Great Guardian dan memikirkan Black Shadow barusan. Apa yang sedang terjadi? Tapi sekarang setelah perang pecah, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jaring surgawi telah menyebar ke seluruh kehampaan. Keduanya melambaikan tangan dan terbang menuju Great Guardian. Engah, engah. Namun, ketika mereka baru saja tiba di samping Great Guardian, dua cakar hitam pekat langsung keluar dari tubuh Great Guardian. Tidak membiarkan mereka bereaksi sedikit pun, mereka melebarkan mata mereka dan menatap pelindung besar itu dengan kaget, memuntahkan darah. Namun, pada saat ini, pelindung agung itu tidak lagi memiliki sedikit pun nyawa yang tersisa. Kekekeke, suara menyeramkan keluar dari tubuh pelindung agung. Segera setelah itu, tubuh pelindung agung terbelah, dan sosok hitam pekat bergerak, langsung mengumpulkan jaring di atas dan di bawah dan ketiga mayat itu. Tidak bagus, pelindung agung dan yang lainnya telah terbunuh. Oh tidak, ketika pelindung agung dan dua pelindung lainnya terbunuh, beberapa ahli merasakan situasi di sini dan meraung dengan ekspresi yang sangat jelek. Apa? Pelindung agung telah terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Hati-hati, ada keberadaan aneh yang mungkin bersembunyi di dalam diri kita. Itu adalah Kaisar Surgawi, Istana Naga, dan Kaisar Surgawi. Di belakang mereka, para murid Istana Kekaisaran meraung dengan tubuh gemetar. Dalam sekejap, seluruh tim Istana Kekaisaran panik. Kaisar Surgawi lainnya muncul dari Istana Naga. Hehehe, Duan Jinming, kendalikan jaring surgawi surga dan bumi. Membunuh mereka. Bayangan hitam itu secara alami berbentuk segi delapan. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan jaring dewa langit dan bumi ke Duan Jinming dan yang lainnya. Duan Jinming dan yang lainnya juga mengolah formasi susunan. Mereka akan segera dapat mengendalikan senjata surgawi yang begitu berharga. Bagus bagus bagus. Perdana Menteri Gui tampak bersemangat saat melihat jaring di atas dan di bawah jaring dewa diambil oleh Istana Naga. Jaring di atas dan di bawah jaring surgawi adalah teknik paling kuat selain Kaisar Istana Kekaisaran. Sekarang Istana Naga telah mengambilnya, pertempuran ini akan lebih bermanfaat bagi Istana Naga. Jie, Raja Naga, aku di sini untuk meniduri Kaisar, anjing ini.